cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi saudara, dengan iman kita katakan bahwa walaupun apapun yang kita hadapi, Tuhan ada saat ku berada di tengah gelombang. Kau ada di sana. Terima kasih Tuhan. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dengan iman katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih ya Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam keadaan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan,
Kami tidak takut karena Tuhan ada bersama kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami, Tuhan. Kami tidak sendiri, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk taburan firman-Mu. Berfirmanlah. Biarlah firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini. Saudara, kita akan buka bersama di dalam Ayub. Kita buka di dalam Ayub pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-34, hingga pasal yang ke-40, ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Iya, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan baca bersama ayat ini. Ayub pasal yang ke-39 ayat 34 sampai dengan pasal 40 ayatnya yang ke-9, 2, 3. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia. Dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dengan debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi ke engkau kemenangan. Amin. Sampai di situ silakan duduk saudara. Saudara, kisah ya kita tahu bersama kisah tentang Ayub itu kita sudah hafal banget ya. Sudah tahu cerita tentang Ayub bagaimana dari awal hingga akhir ya. Apalagi kalau kita yang dari sekolah minggu itu hafal banget ya tentang kisah tentang Ayub. Nah, di Ayub pasal 39 dan 40 ini, saudara kalau saudara baca tulisan yang cetak tebal di pasal 39 ayat 34, di situ dikatakan Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Dan pada pasal yang pasal yang ke-40, saudara lihat tulisan yang cetak tebal di situ dikatakan Tuhan menantang Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sebelum masuk kepada pasal 39, 40 dan selanjutnya, di situ Ayub ternyata Ayub ini sudah mengeluarkan kata-kata, karena kita tahu bersama Ayub ini dikatakan Tuhan dia adalah orang yang saleh,
Orang saleh kalau dikatakan Tuhan berarti orang yang benar banget di hadapan Tuhan. Ya, dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan kata tetangga dia saleh. Tapi kata Tuhan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bersama kesalehan Ayub itu ternyata tidak bisa menghalangi untuk Ayub itu masuk di dalam ujian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sudah saleh, dia kaya, dia punya kekayaan yang luar biasa, karena Alkitab sendiri yang menuliskan bahwa Ayub itu adalah orang yang kaya, saleh, dia juga dermawan, suka membantu orang-orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kok Ayub masuk di dalam pengujian itu? Ini Ayub sepertinya tidak terima. Ya. Ayub merasa tidak terima, saudara. Walaupun di ayat awal-awalnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia berkata seperti itu. Tetapi dalam berjalannya waktu, dia harus mengalami sakit penyakit, kehilangan anak. Ya, 10 anak sekaligus. Istrinya menghujat dia, menghina dia. Teman-temannya menyalahkan dia. Kalau saudara lihat, teman-temannya itu Elihu, Bildad, ya, dan juga Elifas itu mereka dalam mempercakapkan, dikatakan mereka sahabat. Tetapi dalam mempercakapkan, ya, itu ada isinya bahwa kamu yang salah. Makanya kamu ngalamin seperti itu. Dikatakan seperti itu oleh sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang kita sudah pelajari. Siapa? Orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi dia harus masuk di dalam pengujian. Daniel. Ya kan? Daniel ini Alkitab menuliskan bahwa Daniel ini memiliki excellent spirit, ya. Jadi dia memiliki roh yang luar biasa. Tetapi Daniel pun masuk ke dalam gua singa. Sebenarnya bisa kan Tuhan luluhkan hati raja untuk tidak membawa Daniel itu masuk ke dalam gua singa? Bisa enggak? Bisa. Alkitab mencatat bahwa Allah, ya, Allah yang menguasai hati raja-raja kok. Bisa. Tapi Daniel diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam gua singa. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, di situ tidak dikatakan bahwa Allah menjinakkan, ya, Allah membuat singa-singa itu jinak, baru dilemparkanlah Daniel ke dalam gua singa. Enggak. Tidak. Jadi ketika Daniel dilemparkan, singa-singa itu juga sebenarnya mau nyerang Daniel. Tapi Alkitab menuliskan malaikat Tuhan mengatupkan, ya, mengatupkan mulut singa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tahu mereka dilemparkan ke dalam dapur api. Sebenarnya bisa dong ketika dilemparkan, Tuhan punya kuasa untuk langsung padam apinya. Bisa banget. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, api itu tetap menyala sampai-sampai orang yang mengangkat mereka bertiga dilemparkan
orang yang dilemparkan ketiga itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api itu, gak apa-apa. Orang yang melemparkan ini malah mati karena panas. Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana paniknya walaupun dia percaya Tuhan menolong. Karena dia katakan, sekalipun Tuhan yang aku sembah itu tidak menolong kami tidak akan sekali-kali menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Tetapi ketika sampai di sana, saudara, di dapur api itu tetap menyala. Saya minta dengan pertolongan Roh Kudus kita menangkap firman Tuhan ini. Dalam hidup ini, kalau kita mengalami sesuatu, ya, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Amin. Kalau kita diizinkan Tuhan masuk untuk mengalami ujian, ketika kita masuk dalam ujian, memang iblis ini udah ngincar. Nanti ya akan tak musnahkan dia. Tapi Tuhan berbeda dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Seperti Yusuf juga. Dia disertai Tuhan. Alkitab sendiri berkata bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tapi apakah Yusuf dikatakan, oh karena pertolongan Tuhan dia bebas dari penjara? Dia tidak berhasil dimasukkan ke dalam penjara? Karena pertolongan Tuhan Yusuf itu tidak berhasil dilemparkan ke dalam sumur? Dilemparkan, saudara. Ya. Dan Yusuf itu pun masuk ke dalam penjara karena fitnah. Alkitab tidak mencatat bahwa nama Yusuf dibersihkan dari fitnah. Bayangkan, saudara. Ya. Dia orang yang takut Tuhan, disertai Tuhan. Dikatakan apa yang dia buat berhasil karena dia disertai Tuhan. Tapi Yusuf tidak diluputkan Tuhan dari fitnah dari Tante Poti, ya, istri dari Potifar. Ya. Saudara, sebenarnya kan bisa banget. Tuhan itu bekerja dan Tuhan itu membatalkan niat jahat orang-orang tertentu terhadap tokoh-tokoh Alkitab ini. Tetapi tidak. Tuhan izinkan mereka masuk di dalam pengujian itu. Tuhan izinkan mereka untuk bagaimana mereka menghadapi saat-saat tegang, panik yang luar biasa. Dan begitu juga dengan Ayub. Ayub ini dia tidak luput juga, saudara. Udah kusta, borokan, saudara, harus digaruk pakai beling, ya, bisa dibayangkan hari-harinya. Dan tiba saatnya bagi dia mulai merenungkan, aku ini salah apa Tuhan? Kok aku bisa ngalamin ini? Aku ini loh sudah bantu ini dan itu. Karena dia dikatakan dia adalah orang yang kaya, saleh. Kok aku bisa masuk di dalam pengujian seperti ini? Anak-anakku bisa meninggal, rumahnya terbakar. Habis ludes kekayaannya. Ditinggalin istrinya hujat dia malah. Saudara, itu adalah penderitaan global bagi Ayub sebenarnya. Ya. Oleh sebab itu, di pasal-pasal sebelumnya dari pasal 39 dan 40, Ayub ini membenarkan dirinya. Ya. Dan dia mulai bertanya, salah apa aku ini?
apa sih kesalahanku? Saudara, maka tadi Allah menjawab Ayub, saudara lihat pada ayat 34 pasal 39. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam? Dikatakan Ayub itu si pengecam. Karena Ayub tadi udah kayak marah-marah sama Tuhan. Aku ini loh sudah benar. Aku loh sudah melakukan hal yang benar. Sampai Tuhan engkau sendiri berkata aku ini saleh. Tapi kenapa aku alami ini? Nah saudara, perhatikan dan ayat 35. Ayat 36 dikatakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Ayub mulai sadar diri. Aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Dan Alkitab menulis Allah menjawab di dalam badai. Ya, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, kalimat-kalimat yang diutarakan Tuhan kepada Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau. Dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Nah ini. Apakah engkau akan meniadakan pengadilanku? Apa yang Tuhan kerjakan itu? Apakah engkau atau Ayub mau meniadakannya? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Saudara, ini Tuhan yang ngomong ke Ayub. Ya, ini Tuhan yang ngomong ke Ayub. Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Ternyata selama ini Ayub selalu merasa bangga dengan perbuatan-perbuatan luhurnya. Ya. Ternyata Ayub selalu merasa bahwa aku benar, aku tidak seperti yang sana. Aku selalu menjaga hidupku supaya hidupku ini suci, benar di hadapan Tuhan. Sehingga Allah katakan hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Karena memang dia orang kaya. Kenakanlah. Saudara perhatikan ayat 6. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Jadi Tuhan bilang begini. Luapkan aja amarahmu. Terus luapkan aja. Tadi kan engkau katakan salah apa aku? Aku sudah melakukan ini, aku orang yang saleh, aku baik. Tapi aku harus mengalami ujian. Luapkanlah amarahmu. Dan Tuhan katakan, saudara perhatikan, amat-amatilah setiap orang yang congkak. Jadi coba kamu lihat orang yang congkak, ya, dia itu berdosa, rendahkanlah dia. Ini Tuhan ngomong seperti ngenyein gitu. Oh ya udah, kamu rendahkanlah dia. Dia congkak, ya udah rendahkan aja. Saudara, ayat 7 juga dikatakan, amat-amatilah setiap orang yang congkak. Tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Saudara perhatikan ayat 9. Ngeri saudara. Ini ayat ini saya baca ulang-ulang. Ternyata Tuhan ini sementara berkata kepada Ayub. Dalam amarahnya Tuhan juga marah. Tuhan marah. Dikatakan, maka aku pun akan memuji engkau. Ya. Dikatakan, oh kamu meremehkan orang yang congkak. Ya, kamu merendahkan mereka. Kamu pendam mereka di dalam debu. Ya, aku akan memuji engkau. Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Saudara
Lihat baik-baik dikatakan. Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Dikatakan di sini saudara, kalau saudara lihat. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih-lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam Ayub ini dikatakan karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Berarti kekuatan dirinya Ayub sendiri. Ayo kamu pakai kekuatanmu. Sepertinya gitu Tuhan mau katakan. Ayo kamu pakai kekuatanmu, engkau punya segalanya, silakan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu terbukti pada pasal 42 kalau saudara baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ya. Jadi Ayub sadar. Aku sudah salah selama ini. Ternyata aku bangun kesalehanku. Dan aku merasa diriku benar. Dan ketika kita dibawa dalam, atau Ayub dibawa dalam satu ujian. Mulai tidak ada pujian syukur. Tetapi protes di hadapan Tuhan. Ternyata itu adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan marah. Ya. Saudara, kalau santan atau kelapa yang diparut, ya, cuma dibiarin begitu aja, tidak akan muncul minyaknya, ya kan? Tetapi ketika santan itu diperas, maka keluarlah minyaknya. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita ini biasa-biasa aja, kita saleh, kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Tetapi ketika pengujian datang dalam hidup kita, itu pembuktian diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih bisa mengucap syukur atau tidak? Dan Tuhan mau kita terus mengucap syukur. Karena di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, saudara buka bersama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pengujian itu ya masuk kepada pembuktian diri, pembuktian iman kita di hadapan Tuhan. Allah mau ketika kita masuk dalam ujian, sebenarnya tujuan Allah agar manusia semakin naik dan sempurna dalam rencananya. Seperti Yusuf, saudara, saya agak sedikit menyimpang. Yusuf, ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, pada saat kelaparan terjadi di seluruh Mesir, ya, kelaparan terjadi di seluruh dunia saat itu. Dan tidak terkecuali keluarga atau kakak-kakak dari Yusuf juga mengalami kelaparan itu. Dan mereka datang. Dan mereka kaget ternyata orang yang kita buang itu, dia sekarang jadi pemimpin. Ya. Dan kita harus sujud menyembah kepada dia seperti mimpinya. Tapi Yusuf berkata, ya, memang engkau sudah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik buat aku. Sehingga ia mengutus aku duluan ke sini. Agar dapat menjamin kehidupanmu di masa kelaparan itu. Ngeri ya saudara kalau kita mau mikirkan. Kalau kita menjadi orang pilihan. Saudara, itu bukan berarti bebas dari hambatan. Justru kalau kita mau jadi orang pilihan, tantangannya itu harus semakin naik. Iya kan? Kalau kita hanya di tepi pantai, kita hanya bisa menangkap
kerang-kerang kecil-kecil itu ya saudara ya. Atau cacing-cacing laut yang kita dapat. Tapi kalau kita mau cari yang besar, kita harus ke tengah laut. Dan kita harus menghadapi ombak badai itu. Saudaraku, percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Ya. Memang ketika kita hadapi itu enggak mudah. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi ketika kita menghadapi atau orang-orang menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, masuk di dalam satu ujian, saudara, jangan cepat-cepat kita katakan bahwa, oh ini karena ini. Tidak boleh. Karena apa? Ini Tuhan sendiri katakan kepada Ayub, ya, siapa kamu? Kamu mau berkata-kata tentang aku? Itu semua dalam kedaulatanku. Ya, itu semua dalam kedaulatanku. Ada sesuatu yang aku mau katakan dalam pengujian aku kepadamu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasanya, kalau saudara baca, ketika Ayub cabut perkataannya dan menyesalkan dirinya, di situ dikatakan, kalau saudara baca pada pasal 42, ayat 7 dan seterusnya, itu tentang keadaan Ayub dipulihkan. Haleluya. Saudaraku, ujian saat dalam kesalehan. Ya, seperti tema firman Tuhan kita saat ini, ujian saat dalam kesalehan. Itu sebenarnya di dalamnya ada kemuliaan Allah yang mau dinyatakan. Saudaraku, mari kita ikuti aja. Karena Allah sudah mengerjakannya dari awal sampai akhir. Semuanya dalam skenarionya Allah. Kita tinggal menjalaninya aja. Amin. Jalani aja. Ya, jalani aja. Puji Tuhan. Saya tidak banyakkan firman Tuhan. Haleluya. Percayalah, ketika kita dalam ujian, ya, kita di dalam ujian, sebenarnya hati Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak biarkan kita sendiri. Saudara percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Sebenarnya ketika kita menangis, Dia juga menangis. Kita sakit seperti seorang bapak atau seorang ibu. Ketika anaknya sakit, rasa-rasanya kita aja yang gantiin anak kita. Itu pun bapak kita seperti itu. Ketika kita mengalami hal-hal sulit, hal-hal yang sepertinya kita terjepit, sepertinya kita tidak ada jalan keluar lagi. Sebenarnya Allah kita, Allah yang terlebih lagi, melebihi apa yang kita rasakan. Saudara, arahkan hatimu kepada Dia. Saat ini Tuhan, ini hidup kami. Ini keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Ketika kami mengikuti apa yang Engkau mau, maka keadaan kami dipulihkan. Jauhkanlah persungutan dari hidup kami, dari mulut kami, dari hati kami. Biarlah Tuhan, masalah yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau Allah ada bersama kami, sehingga kami kuat menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saudara, walaupun saudara tetap duduk, tapi angkat hatimu, arahkan kepada Dia. Percaya bahwa dalam badai ujian yang engkau hadapi saat ini, Tuhan ada di tengah badai itu. Tuhan ada bersama dengan engkau untuk melewati badai sebesar apapun. Tuhan ada bersama dengan engkau. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami Tuhan, mari Tuhan tolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Angkat tanganmu, berserah kepada Dia. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau kemenangan kami Tuhan. Kau memberikan kami kemenangan Tuhan. Seberat apapun ujian yang harus kami lewati, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan. Apapun yang dihadapi umat-Mu hari-hari ini, Tuhan tolong Tuhan. Mari Tuhan hadir di setiap keluarga demi keluarga anak-anak-Mu. Pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang dihadapi saat ini. Dalam ketidakberdayaan umat-Mu, Tuhan, Engkau datang secara pribadi, impartasikan kekuatan, pengharapan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika dalam kelemahan anak-anak-Mu Tuhan, mari kekuatan baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Kuatkan kami Tuhan. Sehingga kami ketika kami menjalani ujian di dalam kesalehan kami tidak menyangkal Engkau. Kami tidak meragukan akan kasih-Mu. Kami tidak meragukan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu sepanjang minggu berjalan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan, Engkau buat berhasil. Yang kembali ke toko, ke gudang, yang kembali bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru Tuhan, sebagai pekerja seni Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, apapun itu Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Sertailah umat-Mu Tuhan. Karena ketika Engkau menyertai, maka keberhasilan itu menjadi bagian umat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, apapun sakit penyakit dalam bentuk apapun, ada kuasa kesembuhan ilahi mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kecewa, yang sudah mulai putus asa, mari Tuhan hiburkan, bangkitkan kembali semangat umat-Mu. Dalam setiap apapun yang didoakan, rencana-rencana anak-anak-Mu, kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan kami adalah tangan jadi Tuhan. Tangan kami adalah tangan yang diberkati untuk memberkati. Kami percaya Tuhan, bahwa ada kuasa-Mu mengalir di setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tangan kami terangkat kepadamu, maka Engkau akan turun tangan dan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, semangat yang baru dari Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan kami semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.